Fasya, Kenapa? naasnya dia malah meninggal di tempat ini. Ada anak kecil main di depan, itu bisa aja mereka ngelihat ada anak kecil yang menyerupai temannya lalu berlari dan akan berubah wujud itu di sini. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Oke, Kak Frisly. Ini tuh perumahan di daerah Tambun, Bekasi yang udah mangkrak selama 25 tahun. Oke. Dan alasan mangkraknya itu oke lah, ada alasan teknis dari perumahannya gitu buat mangkrak. Tapi pernah ada juga penemuan mayat di sini. Dan pernah orang-orang tuh pernah nemuin bekas pesugihan gitu di sini. Di daerah sini. Di perumahan ini, Rumah yang di belakang kita ini cukup unik, Fasya. Kenapa tadi aku juga minta kita stop dan agak geseran? Karena banyak dari mereka yang mengajak untuk ayo masuk, cari tahu tentang kami. Bahkan pernah ada kejadian yang tadi mungkin sempat di-mention sama Fasya. Yang kejadiannya itu di bangunan ini. Di rumah ini. Yap. Yuk, langsung aja. By the way Kak, di perumahan ini pun sekitarnya itu masih ada rumah-rumah warga juga. Oke. Bukan yang benar-benar satu area tuh perumahan kosong gitu, tapi masih ada warga juga, masih ada aktivitas orang-orang juga di sekitar sini. Tapi kalau emang ini udah kosong 20 tahun lebih ya wajar sih karena bangunannya hancur banget dan makhluk-makhluk penghuni di sini juga mereka menunjukkan eksistensi mereka yang cukup kuat. Jujur sih kalau aku awal-awal tuh aku rada kayak wah ini perumahan kayaknya nggak gimana-gimana banget nih. Ternyata kok serem juga pas aku ngeliat dari luar gitu. Itu masih ada tim ya? Nggak? Hah? Nggak ada? Permisi. Halo. Wow. Coba Frisly Fasya, segera bergerak cepat untuk berkomunikasi dengan sosok astral yang menghuni salah satu bangunan di perumahan ini. Oh, Fasya. Kenapa? Ada apa? Tunggu. Ini tuh kamar mandi, tapi apa kamu sosok yang dari tadi kita bicarakan? Dia mengangguk. Nggak, sebentar. Ada sosok apa di sini? Di belakang sini ada sosok laki-laki memakai pakaian sorry tapi tidak layak. Masih banyak yang bolong dengan celana bahan. Oke. Laki-lakinya juga rambutnya cepak, berkumis tipis, tidak ada jenggot tapi usianya sudah hampir 50 tahun. Dia sosok yang menurutku sepertinya tadi dia memperagakan kalau pada saat dia sempat ada di tempat ini, dia mencoba untuk membersihkan tempat ini dan menjadikan ini tempat tinggalnya. Tapi naasnya dia malah meninggal di tempat ini. Ada suara. Iya. Dengar? Di belakang situ. Dit. Yuk, lebih masuk ke sana yuk. Tapi emang dia tuh di bangunan ini. Iya, dianya juga udah nggak ada di samping sini. Kayaknya dia bener-bener nganterin kita di titiknya. Fasya. Assalamualaikum. Halo, siapa nama kamu? Belum ngobrol kita. Serem banget sih ini. Nggak apa-apa. Aman, kita masuk aja. Kami pun perlahan mendekat ke arah sumber suara. Wow. Kenapa? Ini nggak apa-apa kita masuk. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapapun kalian, Assalamualaikum. ayo. Boleh masuk, Fasya? Kenapa makin gak yakin, Atta? Feelingnya nggak enak sih. Tapi apa yang membawa Kak Frisly buat masuk ke tempat ini? Sosok apa? Biar semuanya ada yang bisa masuk dulu kali ya. Kita mundur. Aduh, bau banget lagi. Aku sama Kak Frisly itu masuk ke salah satu ruangan yang itu tuh bau banget. Baunya tuh kayak bau-bau apek.
yang bikin emang enak dan ngap banget di ruang kamar itu. Barusan ada pantulan wajah di belakang. Tapi kalau kenapa aku milih tempat ini? Karena sebenarnya di ruangan ini yang dulunya adalah kamar, ini menjadi satu titik favorit untuk para makhluk di sekitar sini menjadikan tempat perkumpulannya. Jadi katakanlah ada anak kecil main di depan, itu bisa aja mereka ngelihat ada anak kecil yang menyerupai temannya lalu berlari dan akan berubah wujud itu di sini. Benar-benar berubah wujud itu di sini. Karena titik auranya juga ada warna yang beda tuh di sini. Mereka memberikan frekuensi yang beda antara tempat sini dengan tempat di luar. Tapi di ruangan bau banget. Di ruangan ini sendiri tuh ada berapa sosok Kak Frisly? Kalau saat ini sih banyak sosok ya Fasya, sosok orang-orang yang menyerupai seperti manusia yang sedang menyeringai. Tuh, masih oke? Mau muntah? Oke. Kenapa Kak? Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, setelah bertemu dengan sosok ini, bapak yang ini, mungkin memang masih banyak banget ini barang-barang peninggalan beliau. Maaf ya, saya sentuh. Wow, karena memang iya tadi, kalau Fasya tadi sempat menyebutkan kalau adanya penemuan mayat yang belum terlalu lama. Sosok ini membenarkan bahwa dia adalah yang menyerupai menjadi almarhum, menjadi orang tersebut. Dan dia menggambarkan sosoknya yang selalu mencari barang-barang plastik. Dan untuk tempat berteduhnya tuh tadinya nggak sehancur ini. Dia tuh berteduhnya di ruangan-ruangan ini. Dan kalau memang lagi hujan, dengan keadaan hujan dan saat ini lagi gerimis, dia tuh ya paling nyender aja. Senderan di satu ruangan. Sampai akhirnya memang bisa dibilang dia juga sakit. Jarang banget makan. Haryono namanya. Penuturan Frisly seolah membenarkan adanya temuan tulang belulang manusia yang saat itu tak sengaja ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan area perumahan. Pas hajatan katanya di villa ada tengkorak. Saya bilang katanya tengkorak mana ada. Di situ saya udah lama bolak-balik kagak ada bau-bauan. Tahu-tahu bocah mengut bola. Tuh ada mengut bola, wah katanya ada tengkorak. Nah, saya kan belum tahu tuh, saya penasaran. Nyamperin katanya. Tengkorak ternyata ada bekasnya doang gitu. Sempat menggegerkan warga setempat. Penemuan tulang belulang tersebut mengarah ke salah satu pria tak beridentitas yang disinyalir kerap menghuni rumah kosong tersebut tanpa izin. Namun akan tetapi menjadi sebuah keanehan jika tak ada satu warga pun yang mencium bau bangkai sebelum ditemukan tulang belulang yang seolah sedang bersandar di tembok. Seolah masih menyisakan pertanyaan besar, akankah penemuan mayat ini merupakan tanda bahwa tanah di area perumahan memang angker? Ataukah semua terjadi di saat memang perumahan ini dibiarkan terbengkalai hingga disinyalir sebagai tempat pesugihan? Kami pun mencoba meminta Bapak Marsan selaku warga sekitar serta saksi dari berbagai peristiwa yang terjadi untuk menuntun kami ke salah satu temuan lain yang semakin memperangker area ini. Halo Pak Marsan, saya Fasya. Halo Pak, saya Frisly. Lokasinya di mana Pak? Boleh minta tolong tunjukin? Oh, oke. Tak basa-basi, Pak Marsan menuntun kami ke penemuan mayat lain yang pernah menggegerkan warga sekitar. Di sana. Biar sini dia lagi buang air, ada ular kobra. Iya, yang besar ya. Ya. Betul. Itu bau sampah. Betul. Pak Marsan boleh. Oke Pak. Sebenarnya benar sih Fasya kalau tadi kan kita memang mengajak Pak Marsan untuk memberitahu kita titiknya. Pak, sorry saya mau konfirmasi apakah
mayat itu yang Bapak temukan dengan posisi tengkurap. Lantas, apakah sosok yang menarik perhatian Frisly menjadi kunci dari alasan lain terbengkalainya perumahan ini? Tak terlepas dari peristiwa dua penemuan mayat yang berbeda ditemukan di area perumahan ini, beragam cerita mistis hadir di tengah masyarakat akan sosok astral yang kerap memunculkan diri kepada warga yang tak sengaja ataupun memang tak berniat melintas di area perumahan yang terhubung ke sebuah pemukiman padat penduduk ini. Apakah mayat itu yang Bapak temukan dengan posisi tengkurap dan agak menekuk ya, kakinya menekuk ke bawah, setengah bagian kepalanya itu masuk ke arah air, ke air, dan usianya bisa dikatakan nenek-nenek ya? Nenek, iya benar. Dan dia juga pakai bajunya pakai baju kayak dasteran. Iya, benar. Tapi Kak Frisly, kenapa Kak Frisly bisa dapat gambaran sedetail itu? Karena memang sebenarnya dulu yang tempat yang kita injek ini pun tuh air ini tuh kayak air pembuangan besar. Dan kejadian aslinya sebenarnya Pak yang saya lihat, almarhum tersebut orang itu terbawa arus karena waktu itu memang lagi seringnya hujan. Ya, benar kan Pak, lagi hujan. Lagi musim hujan. Dan memang ditemukannya untungnya memang belum membusuk atau apa, tapi bagian kepala membengkak. Bengkak, udah bengkak. Bener ya Pak. Dan Pak, sebenarnya daerah sini tuh dulunya emang yang paling dominan tuh sosok-sosok perempuan ya Pak. Iya. Kalau di sebelah sini. Sebelah sini. Beda sama sosok yang di daerah pohon ya. Iya. Oke. Kenapa, Dapat sih. Aku dapat banget gambarannya karena memang sebenarnya Pak di zaman dulunya daerah sini atau kawasan ini sering banget jadi tempat pembuangan Pak. Benar, ya. Pembuangan mayat itu benar. Apa? Atau makhluk-makhluk halus. Pembuangan dari mulai makhluk halus dan juga. Iya, iya. Oke. Harus ini pemberingin. Oke Kak Frisly, aku mau nanya nih, untuk sosok nenek-nenek itu sekarang ada nggak di sekitar sini? Ada Lagi di mana? di sini. Maaf ya Pak. Kangkungan sih. Yap. Ada di banyak beli. Iya. Sini Pak. Nah, di mana Kak posisinya? Di sini. Ada yang mau disampaikan nggak Kak dari sosok nenek-nenek ini? Aku coba komunikasi dulu kali ya. Pak, saya izin juga ya Pak untuk berkomunikasi. Assalamualaikum Nek. Tidak jauh ya tempat tinggalnya dari sini? Oke. Terbawa dari sana ya Nek? Baik, saya coba untuk sampaikan Nek. Pak, kalau kata sosok yang nenek-nenek ini, dia tinggal itu sebenarnya dia termasuk warga sekitar sini, masyarakat daerah sini, dan pada saat itu dia mengambil sayuran. Oh, dan kangkung kali. Emang daun kangkung tuh ada di mana Pak Ada dulu? di sini banyak dulu. Banyak Oke. di sini. Mengambil sayuran dan dia terbawa arus dari arah sana sangat cepat, jadi kepeleset. Sebenarnya dapat gambaran tuh kepeleset Pak. Dia nggak ngelihat apapun dan memang kepeleset karena kepalanya pusing. Karena dia bilang dia menggambarkan sih dia mengambil beberapa sayuran tuh di tangan kirinya Fasya. Jadi kayak dibawa gini dan pada saat terpeleset, iya terpeleset memang ke air. Dan kenapa berhenti di daerah sini? Karena nyangkut Pak. Nyangkut ya? Badannya, posisi badannya memang setengah. Goreng. Iya setengah. Jadi bagian kaki itu agak ke daratan ya Pak. Tapi kepala itu memang masuk ke air. Iya. Goreng ini. Oke. Air. Berarti emang insiden ya? Iya sebenarnya tidak ada kaitan sama mistis atau apapun itu ya Pak. Mungkin memang pada saat itu kejadian naas aja yang dialami sama almarhum nenek ini. Cuma kalau untuk nenek ini sendiri dia cuma bilang kalau apabila dia menunjukkan secara fisik kalau ada yang lihat nenek-nenek, tujuan dia itu cuma ngasih tahu kalau ini tuh daerahnya. Oh, bukan untuk menakut-nakuti? Nggak ada, berarti ya? nggak ada tujuan. Dan kalau dia ngeganggu bukan ke warga, malah dia ngasih tahu sering itu ngeganggu kalau misalnya kayak tukang makanan Pak, Iya. malam-malam. Kalau aku di sosok nenek-nenek itu lebih ke kasihan sih, karena kan kayak yang Frisly udah confirm kalau sebenarnya kejadian itu tuh nggak ada sangkut pautnya sama hal-hal mistis, kayak emang pure insiden yang dimana nenek-neneknya itu kepleset, ke bawah arus gitu. Lebih ke kasihan sih dengerin ceritanya juga, terus juga
sosok itu juga ngasih pesan yang kayak nggak usah takut, terus dia juga kalau nunjukin itu bukan buat nakut-nakutin gitu. Oke, Pak, saya juga mau nanya kan, saya sempat dengar kalau emang perumahan ini tuh beberapa rumahnya ada juga yang dipakai untuk pesugihan ya Pak? Nah, Ya. itu udah ada pala kambing, ada jeruk, apel, anggur. Itu yang naruhnya nggak ketahuan saya. Itu Bapak sesajen nemuin sih, Pak. Sajen ya. Bapak nemuin sendiri? Nemuin waktu itu. Berdua mangsip. Oke, di rumah yang mana? mana Pak? Itu yang keluar ada pemberingin di kamar mandi.